Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Araria Farel Filbert Muhammad Mufin. Saya dari kelas 1G dan nomor induk mahasiswa saya adalah 2022 10 11 03 11 345. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengapa sih negara itu harus mensejahterakan rakyatnya. Nah, di dalam video kali ini saya tidak hanya akan bernarasi seperti ini, saya juga akan ada sesi wawancara kepada 2 orang dan ada beberapa cuplikan-cuplikan video yang saya ambil dari YouTube, dari internet dan lain-lain, dari TikTok dan lain-lain. Sekarang mari kita dengarkan wawancara saya yang akan saya lakukan kepada teman saya. Nah, ini dia, saya sudah bersama teman saya. Boleh diperkenalkan dulu Mas, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Galang Tri Priamitra. Saya ingin bertanya Mas, kenapa sih negara harus mensejahterakan rakyatnya? Menurut saya, mengapa negara harus mensejahterakan rakyatnya? Saya mengambil dari perkataan Wali MPR RI Mahyudin, menyebutkan nilai keadilan sosial itu memiliki prinsip kesejahteraan rakyat. Pada prinsipnya, negara Indonesia didirikan untuk sungguh-sungguh memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, baik lahir maupun batin, ujarnya. Jadi negara itu wajib mensejahterakan rakyatnya, fakir miskin harus disantuni, pendidikan wajib belajar 9 tahun untuk anak-anak, cuma ini belum terwujud semuanya. Mahyudin menjelaskan 3 kehidupan dasar manusia yang harus dipenuhi, yaitu sandang, pangan, dan papan. Orang punya makanan, pakaian, dan rumah, mendapat pelayanan kesehatan dan pendidikan yang baik, itu harus disiapkan negara. Lalu banyak persoalan sosial muncul karena tidak adanya kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat. Kesejahteraan misalnya muncul karena kemiskinan. Ia membandingkan dengan negara yang telah memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, seperti Denmark. Menurut survei Denmark, menjadi negara yang aman dan hampir tidak ada kejahatan di sana. Sebaliknya di Indonesia, penjara penuh, bahkan over capacity. Wow, statement yang sangat bagus. Terima kasih Mas Galang. Sampai bertemu kembali. Nah, itu dia tadi wawancara yang saya lakukan bersama teman saya, Galang Tri Priamitra. Dan sekarang saya akan memberikan beberapa cuplikan video yang saya dapatkan dari YouTube ataupun internet. Harusnya para petani kita bisa hidup sejahtera ya, tapi ironisnya nih, kesejahteraan petani kita justru terus ngalamin penurunan dari tahun ke tahun. Dan sejak tahun 2000, negara kita malah jadi importir bahan dasar pangan kayak beras, kedelai, bawang, cabai, dan masih banyak lagi. Wah, kok bisa ya kita tuh harus impor bahan dasar pangan kita dari luar negeri? Padahal kurang luas apa coba wilayah pertanian dan perkebunan kita? Dan kenapa juga petani kita kok nggak bisa meraup untung ya dari potensi kesuburan tanah Indonesia? Nah, itulah ironisnya negara kita. Sangat kelihatan dari sisi tersebut bagaimana negara kita belum bisa mensejahterakan rakyatnya. Kalau kita lihat, seharusnya kan petani yang ada di negara Indonesia ini adalah orang yang paling kaya, orang yang paling berjasa. Kenapa? Karena saking luasnya lahan pertanian di Indonesia. Tapi kenapa sih kok malah petani itu di Indonesia dianggap pekerjaan yang remeh, pekerjaan kotor, tidak berpenghasilan? Kenapa? Ya karena negara kita belum bisa mensejahterakan rakyatnya. Mengapa petani tidak selalu meraup untung? Karena negara kita menjadi importir yang besar untuk bahan pangan rakyatnya. Mengapa kita tidak mengambil dari petani-petani yang ada di Indonesia? Nah, karena di sini ada 4 aspek yang akan saya beritahu kepada kalian. Mengapa petani jarang meraup untung dari hasil panen mereka, dan mengapa Indonesia, negara kita ini, kurang bisa mensejahterakan petani. Nah,
Ada 4 aspek yang mendasari hal tersebut, yaitu yang pertama adalah produksi dalam negeri tidak mencukup kebutuhan konsumsi karena ada 200 juta lebih rakyat Indonesia di negara kita ini yang rata-rata bahan makan pokoknya adalah dari beras. Yang kedua adalah produksi tidak efisien dan kalah murah dari produk impor. Mengapa Indonesia sering banget impor dari luar? Karena bahan pangan dari luar jauh lebih murah daripada petani kita sendiri. Yang ketiga adalah sangat bergantung pada jasa tengkulak. Yang keempat, keterbatasan akses pemodalan atau pendanaan. Ini yang harus diselesaikan oleh pemerintah kita. Akses pemodalan atau pendanaan. Memang petani di Indonesia kurang perhatian dari pemerintah. Jika saja petani-petani di Indonesia bisa lebih diperhatikan oleh pemerintah, saya yakin dan kita yakin kita akan mengurangi impor dari luar untuk bahan pangan. Itu tadi video yang pertama yang bisa saya cuplikan. Kita bahas selanjutnya lagi. Teman-teman, kalau menurut saya mengapa sih negara harus mensejahterakan rakyatnya dan apa alasannya seperti itu? Kalau menurut saya sendiri, kenapa negara harus mensejahterakan rakyatnya? Coba kalian lihat negara-negara maju di luar sana. Mengapa mereka bisa maju? Mengapa mereka bisa berkembang dengan pesat? Seperti halnya Singapura, Jepang, ataupun negara-negara maju yang lainnya. Mengapa? Karena mereka lebih mementingkan kesejahteraan rakyatnya terlebih dahulu. Dan mereka pun pemerintahnya bersih. Bersih dalam artian apa? Angka korupsi di negara-negara maju sangatlah kecil. Karena apa? Karena mereka berpikir karena kesejahteraan rakyat itu nomor 1 dan mereka harus bisa mensejahterakan rakyatnya. Apa yang kita dapat kalau negara kita bisa mensejahterakan rakyatnya? Kita hanya semakin sedikit melihat gelandangan di luar sana, melihat fakir miskin di luar sana, melihat orang tidak punya baju, tidak punya rumah, tidak punya makanan di luar sana. Kita akan merasa adil di negara kita sendiri. Kita akan merasa hebat di negara kita sendiri karena kita bisa merasakan keadilan untuk seluruh rakyat di Indonesia. Dan kita bisa melihat dan merasakan, oh, ini rasanya kita sejahtera secara bersama-sama. Tapi ironisnya, pemerintah kita seringkali memikirkan kebutuhan pribadi mereka. Dan akhirnya banyak kasus korupsi di Indonesia. Itulah yang membuat kita jauh dari negara-negara maju yang lain. Kita tidak akan bisa berkembang, kita tidak akan bisa jadi negara maju jika pemerintah tidak mementingkan rakyatnya terlebih dahulu. Karena negara, aspek yang paling penting menurut saya adalah rakyat. Dan kekuasaan tertinggi adalah yang memiliki adalah rakyat. Mengapa? Negara tidak akan menjadi suatu negara tidak memiliki rakyatnya. Itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan melalui wawancara bersama teman saya. Sekarang waktunya kita untuk mewawancarai satu orang lagi. Ini dia, saya sudah bersama teman saya. Silahkan diperkenalkan, namanya siapa, Mas? Untuk nama saya Nova Ramardika Amarta, saya berumur 19 tahun dari Banyuwangi. Dan untuk sekarang saya berkuliah di Politeknik Negeri Malang, jurusan D3 Teknik Sipil. Saya akan bertanya satu hal kepada Mas Nova Ramardika ini ya. Kenapa sih negara kita itu harus mensejahterakan para rakyatnya? Karena jika negara kita tidak mengutamakan kesejahteraan rakyatnya, maka akan timbul berbagai macam masalah. Contohnya salah satunya itu kemiskinan. Dan kemiskinan itu pasti akan menimbulkan berbagai macam masalah lainnya seperti tingginya tingkat kriminal, munculnya gelandangan-gelandangan yang tidak punya rumah, atau bahkan bisa membuat mereka kekurangan gizi, terus banyak timbulnya penyakit. Menurut saya seperti itu sih. Kalau menurut Mas Novel, gimana caranya negara kita itu mensejahterakan rakyatnya? Untuk itu biasanya yang pertama kita sebagai orang awam pasti mikirnya langsung ke lapangan pekerjaan ya. Kalau menurut saya di Indonesia ini kurangnya lapangan pekerjaan, menyerap
orang-orang itu masih kurang, jadi banyak orang yang akhirnya jadi gelandangan, memungut sampah dan lain-lain. Oh, oke Mas, sudah cukup. Terima kasih wawancaranya sebentar pada kali ini. Terima kasih Mas Naufal Ramadika. Selamat bertemu kembali. Iya. Nah, selesai sudah pembahasan kita pada video kali ini. Apa yang bisa saya simpulkan dari video yang saya buat kali ini? Mengapa sih negara itu harus mensejahterakan rakyatnya? Mengapa sih kita itu sebagai rakyat harus meminta keadilan untuk semua, supaya semua rakyat itu sejahtera? Karena kita mempunyai sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu tidak dibedakan yang kaya ataupun yang miskin, tidak dibedakan siapa yang berkuasa atau tidak yang berkuasa, siapa yang punya jabatan atau yang tidak punya jabatan. Nah, apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua MPR RI pada waktu itu di Kalimantan, beliau mengatakan keadilan sosial di Indonesia belum tercapai merata. Nah, fakir miskin juga harus disejahterakan. Untuk kita yang biasa-biasa saja juga harus disejahterakan. Untuk mereka-mereka yang kaya juga harus disejahterakan. Mengapa seperti itu? Kita juga punya hak di sini. Kita juga punya hak dalam negara. Kita juga punya hak untuk sejahtera di negara kita sendiri. Nah, apa yang dikatakan oleh Wakil Ketua MPR RI Indonesia pada waktu itu ialah benar. Dan semoga Indonesia, negara kita tercinta ini, untuk kedepannya semakin baik, dan semoga lebih memperhatikan rakyat-rakyatnya yang kurang sejahtera ataupun kurang perhatian dari pemerintah. Mengapa demikian? Karena yang saya lihat kita benar-benar belum bisa mensejahterakan rakyatnya secara utuh atau secara merata. Kita masih bisa melihat di luaran sana banyak rumah-rumah yang belum terkena listrik, banyak banget fakir miskin di pinggir jalan, di kolong jembatan. Itu adalah salah satu faktor yang bisa kita lihat, oh ternyata negara ini belum sejahtera secara merata. Nah, tugas negara adalah harus bisa memberi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terima kasih apa yang saya bahas tadi. Mungkin bila ada salah kata ataupun salah pengucapan, saya meminta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.